Hai guys, welcome to Home for Creators News Update. Penjual produk non-fungible token wajib membayar pajak penghasilan final UMKM sebesar 0,5%. Skema tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPH. Ibu Kota Baru Indonesia, Nusantara, akan ada di dalam Metaverse. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tengah mempersiapkan ibu kota negara Nusantara dalam bentuk Metaverse. Targetnya selesai pada April 2022 mendatang. Instagram mendukung kreator untuk menghasilkan uang melalui layanan terbarunya, yaitu subscription. Akan ada 8 opsi layanan untuk bisa mengakses konten eksklusif dari kreator. Mari kita bahas. Hai guys, gue Bagas, gue Devina. Kita bakal sampaikan beberapa news yang penting banget buat teman-teman untuk bisa update terus di Creators Economy ini. Yang pertama, pemilik dan penjual NFT secara resmi harus bayar pajak. Pajak yang dikenakan di dalam NFT adalah sebesar 0,5% sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018. Pajak ini akan dikenakan ketika kita udah transfer hasil penjualan NFT kita ke blockchain. Nah, sementara ini sih belum ada mekanisme yang bakal dikenain dari pihak ketiga nih, gitu. Jadi kalau misalnya PPh-nya ini mau dipotong dengan adanya keterlibatan pihak ketiga, itu belum ada. Belum ada gitu. Tapi memang ini udah jadi sesuatu yang difokusin sama pemerintah lah. Karena kan kita tahu bahwa fungible token ini atau NFT ini tuh adalah peluang yang besar ya buat orang-orang bisa dapat pendapat dari situ, dan pemerintah merasa harus ikut campur dan harus mengambil bagian lah ya dari jual beli itu. Karena memang NFT adalah aset digital ya. Karena memiliki unsur tambahan penghasilan bagi para pemiliknya atau kreatornya. Jadi itu memang perlu dikenain pajak ya, karena kan pajak juga banyak tuh jenis-jenisnya. Nah, gimana menurut kalian para NFT creator? Setuju nggak dengan ada pajak ini? Tulis komen dong. Ibu Kota Baru Indonesia, Nusantara akan hadir di Metaverse. Nah, Nusantara ini yang bakal ada di Metaverse, target selesainya itu di April 2022. Nah, kalau menurut gue, Dev, Metaverse ini tuh sebagai fasilitas yang pemerintah gunakan untuk bisa ngasih tahu ke kita nih rakyat Indonesia untuk ini loh, Nusantara tuh bakal dibangunnya kayak gini. Jadi kita bisa masuk duluan sebelum Nusantaranya jadi. Bahkan kayak arsitek-arsitek kan gitu biasa dia kasih video cuplikan gimana 3D-nya di dalamnya, terus kita ngeliat kelilingnya di dalamnya gitu kan. Nah, itu yang kayaknya mau ditunjukin pemerintah. Jadi kita punya ekspektasi yang sama nih terhadap Nusantara ini. Kenapa demikian? Karena kan ya kita tahu lah kalau bikin develop Metaverse harusnya bisa jauh lebih cepat dibanding bikin bangunannya secara real ya gitu. Jangan-jangan pemerintah juga terinspirasi dari Syahrini yang udah lakuin Metaverse. Nggak mau kalah ya. Iya, jadi lebih ke sneak peek berarti ya. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah Metaverse ini akan membantu kita untuk bisa jalan-jalan duluan di ibu kota baru kita ini? Atau kayaknya ya elah, buang-buang duit aja gitu? Tulis di komen ya. Instagram semakin mendukung kreator untuk mendapatkan uang lebih dengan Instagram Subscriptions. Layanan ini merupakan bukti nyata Instagram untuk mendukung kreator untuk bisa hidup dari konten. Dev, ini berarti mirip sama yang di YouTube ya? YouTube kan juga ada YouTube Subscription gitu. Jadi kayak ada konten-konten eksklusif buat orang-orang yang bersedia bayar gitu. Exactly, jadi kalau misalnya nggak ada unsur eksklusivitasnya, orang juga nggak akan bersedia sih untuk bayar lebih. Apalagi harga yang diberikan untuk Instagram subscription ini banyak banget nih. Mulai dari $0,99 setiap bulannya sampai $99,99 setiap bulannya. Kenapa ada banyak banget pilihannya Dev sampai 8? Nah, pertanyaan yang menarik. Sebelum itu guys, harganya itu tuh sebenarnya ditentuin sama kreatornya sendiri. Jadi mereka yang menentukan konten-konten mereka tuh worth-nya berapa. Nah, kalau misalnya harga yang berbeda ini pastinya dikarenakan fungsi atau layanan yang diberikannya juga beda-beda. Ibarat kalau Netflix yang paling murahnya itu cuma buat 1 akun, yang paling banyaknya bisa 5 akun, 6 akun. Nah, Instagram subscription juga sama. Nanti di Instagram subscription bisa ada pilihannya mau subscribe ke story doang atau mungkin ke broadcast tertentu kayak gitu. Nantinya kalau lu subscribe, lu bakalan dikasih badge warna ungu gitu, ring warna ungu. Tujuannya untuk membedakan konten yang muncul di timeline lu. Jadi ring warna ungu ini
menandakan ini adalah konten yang eksklusif gitu. Ini sebenarnya akan jadi plus minus nih buat kreator. Plusnya kreator akan mendapatkan cuan, tapi di satu sisi juga mendapatkan analytics yang kurang bagus gitu, karena kan angkanya jadi lebih kecil ya kalau misalnya subscription. Jadi kayak penontonnya yang biasanya 1.000, 2.000 bisa jadi sekarang malah berkurang. Ini adalah penyambutan Instagram yang gak mau kalah dari TikTok yang udah ada TikTok Live, TikTok Shop. Nah ini bentuk Instagram masuk ke kreator ekonomi. Dev, apakah ini juga adalah bentuk Instagram untuk bisa membantu dan menyemangati kita membangun super fans yang follow kita nih gitu, biar kayak kita lebih serius, engage sama mereka dan mengajak mereka untuk bisa lebih loyal ya sama kita, dan bahkan sampai mereka mau bayar konten-konten yang eksklusif gitu dari kita. Nah benar, ini adalah bentuk Instagram untuk memperdalam hubungan mereka kreator dengan audiens. Cuma masalahnya buat kreator mula-mula ini tuh menjadi PR sih, karena kita harus kumpulin dulu masanya, kita harus kumpulin audiens yang ibaratnya klik dengan kita, connect dengan kita, punya hubungan yang dalam dengan kita, sampai akhirnya kita bisa lanjut ke subscription. Buat kreator mula-mula jangan langsung tergiur dengan subscription ini sih menurutku. Jadi ini tuh fitur ini tuh khusus orang-orang yang udah di level tertentu ya, yang udah lama, udah punya super fans yang banyak. Jadi tinggal di-convert aja gitu loh ke dalam bentuk subscription. Tapi menurutku ini bukan sebuah halangan gitu ya bagi kreator mula-mula. Jadi jangan minder, karena audiens itu juga pasti masih banyak banget. Teman-teman juga bisa bangun gitu kan audiensnya. Jadi pelan-pelan aja, nikmatin prosesnya gitu untuk kreator pemula. Kemudian buat analyticsnya gimana dong? Kan kalau misalnya insight itu kita bisa dapat ya secara gratis. Nah kalau subscription ini insightnya gimana? Untuk tahap awal-awal subscription ini belum ada tab khusus analyticsnya gitu loh. Sama kayak TikTok sih, jadi kelihatan gitu seberapa banyak pendapatan yang udah didapetin. Terus kemudian total subscribersnya. Kemudian ada berapa banyak subscribers baru atau yang cancel, itu juga kelihatan nantinya. Kelihatan ya, selain TikTok, Instagram juga lagi mencoba untuk menghidupi kreatornya betah lah di platformnya. Ini adalah upaya Instagram untuk narik orang-orang yang lebih muda gitu. Nah Dev, terus Twitter gimana kabarnya Dev? Tenang aja, kalau dari Twitter ada yang namanya Super Follow Platform. Twitter ternyata diam-diam udah launching kreator inisiatif yang namanya Super Follow tadi. Cuma ini belum terlalu terkenal sih, atau mungkin banyak yang ngomongin karena sebenarnya masih dalam tahap pengembangan sama beberapa startup. Jadi sebenarnya kreator di Twitter juga lagi dicariin gimana caranya monetisasi, mungkin dengan cara yang baru. Kalau misalnya tadi Instagram sama TikTok udah mirip-mirip ya. Menurut teman-teman gimana nih Instagram subscription-nya? Akankah kalian coba subscribe ke kreator tertentu? Kalau boleh dicantumin dong namanya kreator yang mau kalian subscribe. Oke, sekian news update minggu ini. Kalau menurut lu guys, yang mana sih yang paling menarik? Menurut gua Instagram subscription sih, jelas gitu kayak wah seru nih bisa ngeliat orang-orang siapa sih yang rela bayar kita gitu. Kalau menurut lu yang mana Dev? Kalau gue lebih prefer berita pertama tadi sih tentang wajib pajak dari NFT. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa di like dan juga subscribe ke Home for Creators untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.